Halo pemirsa, kembali lagi dalam liputan khusus Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Bersama saya Tiara Nur Pratiwi, selama 5 menit ke depan, kita akan membedah secara tajam konstelasi politik tanah air dalam tajuk Profil dan Analisis Partai Nasdem dalam Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Sebagai partai pasca reformasi, Nasdem kerap mencuri perhatian lewat manuver politiknya yang dinamis. Untuk membahas awal mula dan kekuatan elektoral partai ini, kita telah terhubung dengan pengamat politik, Saudara Fatir Cahya. Selamat siang, Bung Fatir. Bagaimana Anda melihat posisi awal Nasdem? Iya, halo, selamat siang, Tiara di studio. Jika menilik perjalanan sejarahnya, Partai Nasdem ini awalnya merupakan organisasi kemasyarakatan yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 2011. Kemudian transformasi ini berada di bawah figur sentral Surya Paloh dengan membawa gagasan besar bertajuk Restorasi Indonesia. Nah, berbeda dengan sejumlah partai lain yang bertumbuh pada basis masa tradisional, Nasdem ini hadir sebagai partai nasionalis sekuler yang mengandalkan kekuatan figur daerah serta dukungan jaringan media. Lalu segmentasi pemilihnya pun di sini sangat jelas, yakni menyasar pada kalangan muda seperti generasi milenial dan generasi Z yang dinilai lebih rasional termasuk kelompok urban terdidik. Strategi ini terbukti mampu mendorong pertumbuhan elektoral Nasdem secara konsisten. Sejak debut pada pemilu 2014 dengan perolehan 35 kursi DPR, suara Nasdem terus mengalami peningkatan. Pada pemilu 2019, jumlah kursinya melonjak menjadi 59 kursi melalui sistem konversi Santelli. Sementara pada pemilu 2024, Nasdem ini berhasil mencapai puncak perolehan dengan mengamankan 69 kursi parlemen atau sekitar 9,66% suara sah nasional. Hasil itu sekaligus menempatkan Partai Nasdem sebagai kekuatan politik terbesar keempat di parlemen Indonesia saat ini. Pertumbuhan yang sangat signifikan, Bung Fatir. Lalu, bagaimana dengan taktik operasional mereka di lapangan? Kita tanyakan pada pengamat politik kita berikutnya, Bung Widi Septianugraha. Bung Widi, apa kunci di balik mesin kampanye mereka? Ya Tiara, kuncinya ada pada modernisasi kampanye digital. Nasdem memisahkan fungsi media sosial penyiaran seperti Instagram dan platform X, di mana riset UGM mencatat akun @nasdem memproduksi hingga 3.182 tweet setahun, dengan penyediaan ekosistem mandiri seperti muda.nasdem.id untuk isu anak muda dan aplikasi IKTA, digital.nasdem.id untuk rekrutmen kader digital. Dalam sistem kepartaian Indonesia, posisi tengah nasionalis membuat Nasdem sangat fleksibel menjadi jembatan koalisi dan bertindak sebagai kingmaker yang berani mencuri start deklarasi capres. Kekuatan mereka didorong oleh kebijakan populer politik tanpa mahar dan keterwakilan perempuan yang progresif melalui sayap Germila Malahayati yang berhasil menembus angka 32,2% di parlemen pada periode lalu. Mereka bahkan percaya diri mendorong kenaikan parliamentary threshold hingga 7% demi penyederhanaan sistem kepartaian. Terima kasih Bung Widi dan Bung Fatir. Namun pemirsa, di balik gemerlap restorasi dan lompatan elektoral tersebut, investigasi mendalam kami menemukan sejumlah patologi dan tantangan akut yang sedang menggerogoti internal Partai Nasdem. Patologi pertama terletak pada kelemahan institusionalisasi partai. Sistem kaderisasi Nasdem dinilai lemah karena struktur kepartaiannya yang sangat personalistik dan bergantung mutlak pada figur tunggal Surya Paloh. Akibatnya, Nasdem cenderung mengambil jalan pintas pragmatis dengan merekrut tokoh-tokoh yang sudah jadi, seperti artis atau mantan pejabat. Tidak hanya itu, jargon anti-mahar partai ini tercoreng oleh dua isu besar, politik dinasti dan korupsi. Data riset dari Negara Institute membongkar fakta mengejutkan bahwa fraksi Nasdem periode 2019-2024 menjadi partai yang paling banyak terpapar dinasti politik di parlemen. Dengan 20 dari 59 anggotanya terafiliasi jaringan dinasti. Patologi moral ini diperparah oleh gurita korupsi kader elitnya. Salah satunya kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diakui langsung oleh internal partai sempat memukul mundur elektabilitas Nasdem hingga jatuh ke titik nadir 2,1% pada survei tahun 2022 lalu. Baik pemirsa, dari seluruh rangkaian analisis dan laporan investigasi tadi, dapat disimpulkan bahwa Partai Nasdem merupakan potret anomali yang sukses dalam sejarah kepartaian modern Indonesia. Kehadirannya memiliki relevansi krusial sebagai penyeimbang ideologis di tengah polarisasi ekstrim demokrasi kita, serta membawa angin segar lewat komitmen politik tanpa mahar. Namun, prospek Nasdem ke depan sepenuhnya akan ditentukan oleh keberanian mereka untuk mengobati patologi organisasinya. Mereka harus mampu melepas ketergantungan dari politik personal figuritas, membersihkan diri dari pusaran oligarki dinasti, dan memperkuat komitmen integritas kadernya di lapangan. Saya Tiara Nur Pratiwi bersama rekan Fatir Cahya dan Widi Septian, pamit undur diri. Terima kasih, tetaplah kritis, salam restorasi, salam demokrasi.